Ya. Lo deposit berapa itu di awal-awal? 500 dulu. Pernah untung tuh, Dak? Pernah. Untung berapa waktu itu? Tertinggi itu nyentuh di angka 15. Dari modal si 500 Ya. itu. Abis itu rugi 7,5 juta. Lo Ya lagi udah. loss, terus lo ngeliat orang lain loss Loss lebih lebih gila gila-gilaan. lagi, ya Oke. udah. Tapi lo bisa cut loss? Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Diary Hukum. Akhir-akhir ini kita semua lihat berita di medsos, di TV, banyak banget kasus-kasus tentang investasi bodong. Kerugiannya juga luar biasa, bahkan sampai ratusan triliun menurut Satgas Waspada Investasi. Berdasarkan informasi, disinyalir hal ini terjadi karena rendahnya literasi finansial dari masyarakat Indonesia. Diary Hukum dalam kesempatan ini berkomitmen untuk turut memberikan edukasi finansial, dan oleh karena itu pada hari ini kita menghadirkan seorang trader berpengalaman, Ko William. Selamat datang Ko William. Halo. Ya. Kita kenalan dulu sama Ko William nih. Ko William, udah berapa lama sih jadi trader itu? Jadi mulai trading ya, itu tahun 2015. Oke. 2015 masih kalah sampai 2017 benar-benar menemukan jadi trading itu seperti ini. Ya, mencari ilmu lagi di luaran ya. Di luaran sampai menemukan logika yang benar-benar cocok buat saya untuk trading. Nah, itu perjalanan yang cukup mahal sih menurut saya. Ini tuh jadi trader, kalau Ko Will tuh beneran trader mandiri gitu, nggak afiliasi misalnya sama broker atau sekuritas mana, nggak gitu? Kalau afiliasi sih pasti ada. Karena kita menggunakan Tapi broker. artinya nggak kerja sama, Tidak ada namanya kontrak kerja hubungan ataupun kerja gitu nggak ada? ikatan langsung dengan gitu. tidak ada. Nah tapi si trader ini sekarang jadi profesi gitu, for living gitu. Iya. Serius? For living. Bisa hidup pakai trader gitu? Sangat bisa. Mertua oke? Pekerjaan yang diterima mertua ini? Bisa. Oh bisa? Iya. Oh luar biasa. Sangat bisa. Oke loh, menarik. Tapi memang ya. belum terekspos. Kebanyakan orang trading itu lebih cenderung kepada bisnis daripada benar-benar kita bisa mendapatkan duit di market. Seperti itu. I see. Karena di dunia trading sangat luas. Ada trading, ada bisnis, ada namanya trade trainer namanya. Mendapatkan dari komisi, dari rebate, dari jualan, dari marketing segala macam itu Nah ada. kalau Ko Will sendiri apa tuh dari tiga yang disebut? Semua ada. Semua di Oh luar biasa. Semua ada. Nah Ko Will, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mungkin boleh dikasih tahu sedikit sebenarnya trading itu apa sih? Kalau trading itu seperti kita membeli dan menjual di platform yang kita sebut digital. Ya, platform itu banyak macam. Ya, kalau pribadi saya bermain di MetaTrader, itu ada MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, MetaTrader mempunyai klien namanya broker. Oke. Nah, dari sini kita bisa trading ya, dengan mata uang, falas. Forex gitu Forex, berarti. ya, seperti itu. Oke. Maupun gold ya, gold juga bisa di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan trading. Baik itu beli maupun jual. Ini perpetual lah. Perpetual, bisa beli, bisa jual. Seperti itu. Kalau mau ngertiin trading gitu ya, biar tahu, ini kan sekarang kan misalnya kayak apa namanya, banyak banget nih yang mengatasnamakan trading ternyata financial betting gitu, artinya cuman pertaruhan atau segala macam. Nah itu sebenarnya bagaimana sih mengidentifikasi ini yang trading gitu, sementara ini cuman financial betting, itu tuh gimana ya Ko ini Ko? Untuk menjelaskan ini sebenarnya sangat luas ya. Tapi kalau kita belajar dari dasarnya dulu, kita belajar dari sisi kacamata forex dulu deh ya. Forex itu kita punya namanya broker. Broker itu terdiri dari dua, baik dealing desk dan no dealing desk. Dealing desk itu berarti membandari. No dealing desk berarti mereka benar-benar langsung lempar ke LP atau STP, liquid provider. Which is ketika kita trading langsung masuk ke liquid provider. Nah kalau dealing desk berarti kita dibandarin dulu, stop sampai di broker. Ketika broker mungkin mereka tidak melempar posisi kita ke liquid provider, tapi mereka menahan di situ saja dan mereka membandari. Dan kemungkinan di sini ada banyak orang nge-sell, ada orang buy. Jadi mereka adu aja di situ.
Lewat mana? Lewat dari meta manager kita bisa melihat semua. Kalau kita benar-benar bisa pernah melihat bagaimana sisi dari meta trader tersebut. Nah, kalau kita ngomong soal judi, ini sangat-sangat luas. Jadi kita harus mengerti dulu di mana kita bilang ini judi. Ya kan? Kalau kita trading nggak bisa, terus kita kalah, terus kita bilang judi, ya repot juga. Tapi kalau gara-gara mereka membandari, terus kita bilang judi, nggak bisa bilang juga seperti itu. Karena benar-benar kalau kita bilang judi adalah mencurigai, ataupun sudah tahu ini probabilitas untuk kalah itu lebih besar. Dan mereka menyediakan platform ini buat taruhan, pertaruhan. Iya, gitu. Pertaruhan. Disengajakan dengan pendekatannya iya, begitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bedain trader sendiri gitu sama bukan trader gitu kan sekarang banyak tuh apa trader terus afiliator, ternyata afiliator bukan trader gitu. Nah, itu sendiri tuh bedanya gimana sih kok sebenarnya? Di Indonesia, kita ngomong di Indonesia ya. Di Indonesia ini kalau kita bilang trader, benar-benar real trade ataupun kita bilang retail trader yang benar-benar trading mendapatkan duit dari market, mungkin bisa dihitung dengan jari kali ya. Bisa dihitung dengan jari. Benar-benar mereka paid with skill. Jadi dari skill mereka bisa mendapatkan duit ketika mereka trading. Itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Mungkin yang terekspos sedikit, yang belum terekspos mungkin banyak juga, tapi mereka lebih silent. Itu banyak juga. Sebenarnya ada aja kalau kita dig more gitu ya. Kita gali lebih dalam. Iya ada, tapi mereka tidak expose. Itu ada juga gitu. Ada coach trader juga ada tuh ya kok kayak sekarang rame juga. Nah, kalau di Indonesia lebih cenderung ke kalau saya melihat ya tahun 2018 gitu ketika saya masuk ke Indonesia itu lebih banyak mentor daripada trader. Oh, jadi real trader sama mentor banyakan mentornya gitu. Iya. Ya, honestly lah. Kita lihat bagaimana kita trading, mereka hanya mengajarkan jadi si mentor ini bukan trader atau nggak punya pengalaman trader sedang itu gimana? Punya pengalaman. Mungkin kalau bicara tentang kapasitas menang lu lebih banyak di market daripada dibanding dengan lu punya income dari member, edukasi dengan lu, ataupun lu jual service, ataupun lu jual tools, ataupun lu jual indikator, ini lebih besar menjualnya marketing daripada lu menang di market. Oke. Nah ini juga salah satu kita bilang mentor lah, ataupun trainer seperti ini. Tapi kan masyarakat kadang-kadang tuh ada yang nganggep gini ya, maksudnya trading tuh kan susah, ilmunya banyak, analisa marketnya repot gitu. Jadi ya mungkin akhirnya banyak orang yang pakai coaching gitu atau cari mentor gitu. Bahkan sampai kan terakhir robot trading ya kok. Itu kan sebenarnya robot trading mungkin menjawab buat orang awam yang pengen trading. Nah, karena di industri ini bisa menjawab bahwa trading itu susah, memang itu benar. Tapi kalau dari kacamata retail trader, trading itu memang susah. Tapi ketika kita sudah bisa, mungkin akan terlihat perlahan-lahan akan terlihat mudah. Seperti itu. Munculnya robot trading sebenarnya legal-legal aja. Itu adalah sebuah software yang pakai AI gitu dipakai di satu platform MetaTrader. Mereka bisa melakukan buy sell sesuai dengan algoritmanya masing-masing. Itu legal-legal aja. Nah, dengan maraknya robot trading yang di Indonesia, ya yang notabene saya sudah tahu dari dulu seperti apa, abu-abunya seperti apa, mereka menggunakan dealing desk-nya seperti apa, dan mereka mencoba memanipulasi data seperti apa, itu sudah tahu sebenarnya. Cuman kalau kita bandingkan bagaimana duit sebesar apa banyak masuk ke robot trading ini, benar-benar tidak bisa terbendung. Contoh. Nah, yang saya dengar juga katanya sebenarnya harusnya nih kasus robot trading, penipuan robot trading itu jauh lebih gede dibanding afiliator binary ini. Jauh sekali. Nah, yang naik kan cuma apa ya, Sunton, terus viral blast, terakhir kan katanya udah ada tersangka. Tapi sekarang Fahrenheit katanya mulai diselidikin, DNA Pro juga mulai diselidikin gitu. Tapi memang betul ya, ini sebenarnya kerugiannya tuh jauh lebih besar dibanding binary. Besar sekali. Bisa bicara kalau digabung jadi satu mungkin 50-100 ada kali. Iya. Semua ya dalam industri ini yang manipulasi data ini. Kita bilang seperti itu.
Memang sih karena kekurangan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebuah sistem ini dijalankan, namun begitu banyak duit yang masuk ke dalam industri ini tidak bisa terbendung, karena malah rata orang mendapatkan profit itu yang teman-teman dan masyarakat pada cari kan, apalagi di masa pandemi ini. Betul. Seperti itu. Nah itu memang kan speaking of investasi ya, sebenarnya kan itu pasti kan ada untung ada rugi. Pasti Ko Will juga pernah lah mengalami rugi, pernah mengalami untung. Nah rugi pasti pernah lah Ko ya. Pasti. Nah itu menurut Ko Will ya, ini as part of education gitu, ada nggak sih sebenarnya cara gitu atau tips untuk menyikapi kerugian gitu, atau yang Ko Will bisa sarankan gitu ke orang-orang tuh gimana sih sebenarnya cara menyikapi kerugian ini? Oke, kita belajar dari paling basic aja lah ya. Karena saya basically bermain di forex lebih banyak. Setiap kali saya pernah belajar dari sebuah cerita sih. Ini sebuah filosofi yang pernah saya baca itu dari negeri Panda, ya kan? Katanya seperti ini. Ada sebuah anak kecil, dia bermain keluar, terus menemukan sebuah kuda. Dia balik dan dia beritahu kepada mungkin ayahnya, "Pak, saya barusan main di luar nih dan saya menemukan kuda." Dan bapaknya ini beritahu kepada tetangga, "Ih, anak saya luar biasa ya, kayak gini bisa mendapatkan kuda." Keesokan harinya, anak ini bermain dengan kuda, entah ketendang kakinya terus patah kakinya. Aduh, rupanya kuda ini bawa sial ya, kenapa anak saya jadi patah kaki ya? Aduh, mending kita gak usah inilah, gak usah pelihara kuda. 2 hari kemudian, kuda ini dijual. Wih, rupanya harganya tinggi. Aduh, luar biasa lagi nih kudanya. Kayaknya kudanya benar-benar bawa rezeki nih. Ya kan? 4 hari kemudian, anaknya mungkin kakinya lumpuh nih, nggak bisa sembuh lagi. Nah, dari cerita tersebut kita mengambil pelajaran bahwa ketika kita lagi menang, kita jangan terlalu senang. Karena besok bisa kalah. Ketika kita kalah, kita jangan terlalu sedih. Supaya kita bisa mengatur emosi, psikologi kita stabil. Nah, dari sini ketika kita sudah konsisten bisa melatih diri kita, ketika kita menang, ya kita santai aja. Itu jadi, setiap hari loh. Kalau saya bermain forex setiap hari, bisa kalah, bisa menang, bisa kalah, bisa menang. Apalagi kita bermain yang robot trading yang tiba-tiba menang, senang terus scam atau misalnya rugi, hancur orang-orang. Dan dari sini mereka kebanyakan yang belum terlatih, mungkin belum teredukasi. Mereka kan itu wajar sih menurut saya, mereka bisa berperilaku seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau menghadapi sebuah event, kita menang atau kalah, usahakan kita selalu biasa aja, stabil emosinya. Itu juga mungkin ngaruh sama keputusannya ya. Betul. Jadinya rasional, nggak emosional. Betul. Gitu ya. Yeah. Oke. Nah kalau untung gimana kok? Ada nggak sih sebenarnya tips juga atau cara menyikapi untung juga? Karena sebenarnya kan bisa dilihat gini ya, ini kayak kasus si binary ini misalnya, kan diakibatin sama flexing, diakibatin sama orang diiming-imingi untung gede gitu, dan abis itu bahkan demo account-nya misalnya bikin dia untung melulu sehingga kemudian dia akhirnya invest pakai uang hidup apa segala macam tadi gitu ya. Ada yang dia artinya kalau ada tips katanya uang dingin, jadi bahkan pakai uang yang important lah, vital buat dia gitu. Nah ini kan sebenarnya berarti kan harusnya bisa kasih persepsi untung itu juga harus disikapin gitu, harus dilihat dengan benar. Nah itu ada nggak sih kok kalau tipsnya sendiri soal si untung ini? Kalau bicara soal binomo, soal untung ini memang sekarang lagi hot-hotnya ya. Kita bicara untung di binomo. Kalau saya pribadi karena sudah teredukasi, jujur saya pernah juga ditawarin malah 2 kali. Ditawarin jadi apa kok? Main afiliator. Oh jadi afiliator, luar biasa. Afiliator. Mau atau nggak mau kok? Yang pertama itu saya sebut aja namanya nggak apa ya. Itu IQ Options, tanda centang lagi ya. Itu saya ditawarin jadi afiliator. Yang kedua kalau nggak salah itu dari apa ya? Saya lupa. Bukan binomo. Ya tapi Ko Will sih kalau sampai mau jadi afiliator sih, maksudnya dengan follower, subscribe dan nama besar Ko Will di trader sih, kalau sampai Ko Will endorse. Iya. Ini kan impact-nya mungkin memang buat mereka luar biasa kan. Iya, makanya karena sudah teredukasi saya menolak, karena ini benar-benar saya bilang ini sebelum judi. nyoba tuh. Jadi artinya begitu ditawarin Ko Will sudah pernah nyoba. Oh, udah pernah nyoba sebelumnya. Sudah pernah nyoba. Karena dulu pernah nyoba ketika binary option itu hanya sekedar sebuah website, hanya ada tombol buy dan sell.
terus berkembang lagi, mereka mempunyai sebuah aplikasi, punya sebuah chat dan sangat-sangat canggih, dibuat semudah mungkin untuk orang-orang trading, karena pada dasarnya trading itu sangat-sangat sulit buat orang-orang yang baru. Betul. Mereka buat aplikasi yang sangat-sangat mudah untuk melakukan trading hanya dengan tombol buy dan sell dan melihat seperti itu ya. Candle itu iya, sangat-sangat mudah. Jadi industri ini semakin mudah diakses, mudah untuk dicoba lah. Dengan sangat mudah dicoba, jadi semakin menarik orang juga menarik, kan? Semakin gampang untuk menarik banyak orang. Kalau kita bicara saham, adakah orang mau belajar saham? Begitu banyak pembelajaran-pelajarannya, apalagi forex. Bener. Kalau binomo apakah ada? Nggak ada. Mereka hanya tebak naik turun aja kan ya. Menumpang informasi yang ada di forex, menumpang informasi yang ada di saham seperti itu. Jadi memudahkan kita bicara binary option ini sangat-sangat mudah untuk diakses dan sangat-sangat mudah dilakukan lah aktivitasnya untuk judi atau segala macam. Saya bilang judi kenapa? Terlalu mudah untuk ditebak. Karena terlalu mudah untuk ditebak, seperti judi kan, kita masuk ke kasino sangat-sangat mudah, mau taruh duit, mau ngebet sangat-sangat mudah. Seperti itu aja. Will waktu nyoba menang apa kalah? Itu nyoba si binary ini. Saya kalah. Oh kalah. Jadi lesson pertama learning langsung ngomong, ini kayaknya nggak fair nih gitu. Pertama kali masuk itu dulu titip dana, tapi saya nggak main. Pas kemarin pertama kali saya coba itu tahun 2018, saya masukin 2 juta nih. Hanya ingin mencoba saja. Ternyata tidak semudah itu dan saya bisa bilang ini adalah produk yang sangat-sangat tidak fair buat masyarakat untuk melakukan trading. Jadi sebenarnya sinyal itu tuh bisa didapat sedari awal dong. Kalau Will nyoba begitu aja, Will bisa come into conclusion gitu. Iya, karena dari sistemnya itu sendiri. Bisa banyak ya? Justru itu, mereka tidak pernah mau belajar. Karena ketika mau belajar, kita belajar historinya dulu lah. Adanya dunia financial industry, adanya forex itu seperti apa? Bagaimana cara kita trading? Agak sedikit ribet, kita harus register, kita harus belajar, kita harus download aplikasi, harus punya komputer atau enggak sekarang bisa punya HP. Jadi agak sedikit ribet dia punya prosedurnya lah. Setelah itu datanglah sebuah aplikasi binomo yang sangat-sangat mudah untuk diakses. Taruh duit bisa tebak aja atas atau bawah, atas bawah, atas bawah. Bukan lagi tebak ini harganya ada di mana. Kenapa harga ada di sini? Mereka lebih cenderung menebak ini atas atau bawah ya. Di sini menggunakan indikator-indikator yang menurut saya tidak penting. Karena kalau di dunia forex dulu saya pernah belajar indikator. Tapi setelah belajar namanya, kebetulan saya belajar di market structure. Market structure itu lebih ke detail lah, lebih ke detail dan logika dihubungkan dengan fundamental. Makanya saya bilang semua indikator yang ada yang pernah saya pakai tidak penting lagi buat saya karena itu adalah sebuah informasi yang delay daripada belajar market structure dan menebak bagaimana pergerakan ini bisa forming seperti ini. Itu karena sesuatu ada alasannya. Seperti itu. Tapi ini kalau denger gini sebenarnya another education lagi nih, another financial literacy. Betul. Iya. Artinya kalau misalnya nih let's say tadi ya kita kembali ke awal, mau jadiin trader itu ibaratnya earning for living gitu ya, mau jadiin trader itu misalnya kayak Will deh sekarang gitu, jadi hidup memang pekerjaannya trading gitu ya. Ternyata kan nggak ada hal yang terjadi begitu aja dengan gampang instan gitu. Artinya lo bisa kaya dari trading, tapi trader yang ini hidup dari trading aja itu pun nggak instan kan gitu. Itu banyak ilmu di belakangnya, banyak yang Will pelajari juga, banyak investment waktu gitu kurang lebih kan. Perlu waktu 5 tahun buat saya sampai di posisi seperti sekarang. Dalam arti ketika saya mulai trading, mungkin saya belajar basicnya, mungkin setelah itu saya belajar lebih advance lagi, mungkin tambah lagi ilmu lagi, belajar strategi lagi, terus belajar psikologi, terus mempunyai strategi sendiri lagi. Itu bertahap-tahap. Kalau saya hitung dari 3 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, tahun pertama saya mungkin masih barbar tradingnya, lotnya mungkin masih gede. Tahun kemarin saya menggunakan resiko yang sangat kecil. Tahun ini saya menggunakan tiga-tiganya, tapi tradingnya lebih santai, nggak setiap hari trading.
tapi hasilnya memuaskan. Oh, Jadi selama 3 tahun ini ada progres dong. betul. Tahun kemarin saya mencoba menggunakan yang barbar, lotnya lebih besar, main 10 pip misalnya, itu adalah jarak target ya. Terus tahun keduanya saya menggunakan resiko yang lebih kecil. Tahun ketiga saya kombinasikan lagi bagaimana trading lebih santai, tidak ada beban lah. Iya, iya. Tapi hasilnya luar biasa. Seperti itu. Ketika tahun lalu saya merasakan, oh ini sudah luar biasa, tapi tahun ini saya belajar lagi, oh ada yang lebih luar biasa lagi. Nggak tahu tahun depannya seperti apa lagi. Mungkin ada hal baru lagi. Keep on learning. Kalau tadi itu menjawab gitu ya, kalau masyarakat misalnya pengen, oke, masalahnya selalu dibilangin, ini masalahnya literasi finansial masyarakat kita rendah. Itu problem. Ya. Gitu. Jadi solusinya apa untuk menaikkan literasi masyarakat kita ini menurut Kohwil gitu? Tapi kan sebenarnya kita terbuka ya sekarang, informasi kan di mana-mana gitu. Nah, menurut Kohwil sudah cukupkah sebenarnya ada tapi harus diarahkan kita masyarakat mencari kemana, atau ada yang harus ditingkatin untuk meningkatkan literasi masyarakat ini? Harus ditingkatkan. Peran pemerintah tuh gimana kalau menurut Kohwil sendiri? Sebelum pemerintah mungkin dari influencer dulu ya, ataupun mentor-mentor. Memang sih kita sangat-sangat mudah untuk melarang atau menghimbau, jangan bermain api, jangan bermain ini. Tapi mungkin diberikan ekstra edukasi, value mungkin. Ketika kita jangan berinvestasi di sini, investasilah di sini misalnya. Tapi seperti apa caranya? Ini kita butuh. Daripada hanya mengingatkan jangan, tapi tidak memberikan value yang benar. Karena sebenarnya di dunia trading ini sangat-sangat penting sih, apalagi dan menjanjikan berarti kan. Menjanjikan. Gitu. Dan kalau lihat kerugian yang sampai ratusan triliun itu buat bayar utang negara aja nggak sih? Sangat-sangat itu kan banyak sebenarnya perputaran uangnya kan. Sangat-sangat luar biasa angkanya itu ya. Jadi perlulah edukasi yang lebih matang lagi lah, supaya pemerintah bisa mungkin membantu, mensupport. Jadi harus proaktif juga gitu dari pemerintahnya ngajarin. Bukan hanya bilang ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Ini ilegal, makanya salah kamu, nggak bisa ya begitu berarti. Dan harusnya mungkin gaya mengajarnya berubah ya kok ya? Harus. Ini kan karena berarti kan kalau targetnya adalah milenial, ini kan katanya kan korbannya kan ini para kaum milenial gitu ya. Jadi sekarang kita juga kan target kita kan sobat-sobat milenial kita gitu. Ini kan berarti mungkin cara penyampaiannya juga edukasinya. Kalau si afiliator itu dipilih orang-orang kayak Kohwil yang ditawarin, yang influencer, ya mungkin berarti yang mau educate juga harus deketin influencer gitu kali ya. Pendekatan dengan bikin YouTube yang bagus, video yang edukasi gitu ya. Karena lawannya dia pakai influencer loh kok, yang menyesatkan masyarakat ini. Memang sih kalau kita bicara tentang edukasi ya, seperti kita bilang perlunya campur tangan pemerintah untuk meruncingkan lagi atau merucut lagi supaya ini benar-benar bisa menjadi sebuah jawaban buat para millennials belajar. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu informasi-informasi seperti apa. Kita contohin aja deh. Kalau kita misalnya mengerti soal tentang informasi trading ataupun opportunity, apakah ada orang pernah memberikan kita informasi opportunity ketika harga oil lagi turun paling bawah? Pernahkah kita himbau? Berapa trader ini harga oil lagi minus nih, beli atau gitu ya, gitu logikanya sangat gampang loh. Harga oil lagi minus, emang bensin solar nggak ada harganya lagi gitu loh, nggak ada orang pakai lagi, pasti naik lagi dong. Ternyata sampai hari ini berapa, 2 kali lipat dari harga normal ekonomi sebelum harga turun COVID. jadi nol tadi. Luar biasa ya. Seperti itu. Nah, kita butuh sebuah sarana seperti ini. Sarana seperti ini yang benar-benar bisa mengedukasi bahwa kenapa bisa bisa bukan memberitahu tapi bisa mendiskusikan. Sebuah diskusi bahwa ini bisa terjadi seperti ini dan kita bisa memberitahu bahwa ini sebenarnya ada opportunity. Setelah opportunity, eksekusi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan profit. Lewat platform seperti apa, tradingnya di mana. Ini kan orang masih belum tahu. Betul, itu sebenarnya kan key-nya kan. Kalau coaching pun mungkin dikasih tahu kayak kokoh doang nih. Oh lagi turun kita beli, kita harus bisa analisa market. Tapi orang yang bingung, yang nggak ngerti kan bahkan trading di mana, platformnya apa, gitu-gitu. Kekurangan informasi seperti ini yang kita kurang. Yang kritik banyak, yang mengkomentar banyak, tapi yang memberikan solusi nggak ada. Betul.
sama ini juga nih kok, sama apa nyangkut sama yang tadi tuh, apa platform mana, trading di mana gitu ya. Ini kan salah satu masalah hukumnya, saya berangkat dari salah satu masalah hukumnya nih, kan suka dibilang susah ini karena brokernya tuh dari luar gitu. Nah, dengan yang sama tuh tadi platform dan broker tadi, ini kenapa sih kok selalu pakai broker dari luar gitu? Kok emang di Indonesia nggak ada broker yang bagus atau terpercaya atau gimana kok? Maksudnya kenapa muter di luar begitu? Kalau kita bicara tentang broker, memang kalau saya bisa menilai ya, Indonesia kalah berkompetisi. Broker Indonesia, ya, masih kalah berkompetisi dalam arti broker luar sudah bisa menyediakan platform-platform yang lebih murah. Lebih bagus, lebih cepat performanya, seperti itu. Nah, kenapa Indonesia belum bisa berkompetisi dengan broker luar? Itu menjadi tanda tanya buat saya juga. Seperti itu. Ya, apakah ada kendala di server kah? Ada kendala di human source atau gimana? Kita masih belum tahu. Apakah dari segi hukumnya? Apakah dari regulasinya belum terbentuk atau seperti ini masih belum tahu. Ya, semoga broker Indonesia bisa berkompetisi, dan sayang sekali kalau misalnya Indonesia tidak bisa berkompetisi karena penduduk Indonesia cukup banyak, luas, banyak, dan kalau bisa berkompetisi sih kita bisa menampung begitu banyak dana yang keluar negeri dari lebih baik kita nampung di dalam negeri. Betul. Tapi juga pertanyaannya kok, kalau si broker luar itu ya tahu nih market Indonesia gede gitu ya, mereka kok juga nggak datang ke Indonesia ya kok, nggak listing gitu sebagai misalnya, atau melegalkan dirinya di sini sebagai broker Indonesia, atau kenapa ya masalahnya? Tidak semudah itu, karena yang legal menurut Indonesia adalah ketika kita sudah punya izin di Indonesia. Bukan berarti broker luar dia tidak legal. Berizin, tapi mungkin dia berizin di negaranya gitu. Seperti itu. Cuman memang setiap negara mempunyai regulasi masing-masing. Cuman dengan adanya ini kan udah borderless market ya, artinya sudah borderless market nih. Kita menggunakan bisa pilih ya. Kita bisa menggunakan cryptocurrency USDT pun sudah bisa kemana-mana. Sebenarnya ini sebuah warning sih buat kita. Percuma kalau kita menahan sebuah perusahaan, tapi tidak bisa menahan sebuah konsumennya, perpindahan konsumennya tadi ya. Duit ini mengalir kemana aja. Seperti itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi cepet aja sih, karena duitnya banyak, sangat-sangat banyak sih. Iya benar-benar. Ya dari kerugiannya aja ya, ini baru kerugian berarti kan di bawah uang yang beredar, di bawah keuntungan kalau ngomong begitu. Betul. Ya. Jadi Indonesia bisa mendapatkan banyak, mungkin ya banyak benefit, banyak komisi, dan mungkin teman-teman juga yang di daerah financial industry banyak terbantu juga. Iya. Seperti itu, daripada kita hanya berdiam saja, hanya menggunakan regulasi yang 10 tahun lalu sampai sekarang nggak ada perubahan. Seperti itu sih. Sangat besar. Finalisasinya betul. Oke. Tadi kalau misalnya dari kacamata user nih, apa kan berarti kan Will kan pakai broker dalam negeri Indonesia gitu ya, sama broker luar gitu. Perbandingan tuh kayak apa sih kok misalnya gitu ya, dari kacamata konsumen gitu tuh kayak apa sebenarnya gitu, sampai preferensinya kok kencang banget ke broker-broker luar ini? Nah, dari pengalaman saya dulu, saya pernah menggunakan broker Indonesia dan broker luar. Saya membandingkan, memang broker luar tuh jatuhnya lebih murah. Oh, kalau murah tuh udah fatal tuh ya dari mata konsumen ya. lebih murah dan spreadnya lebih kecil. Artinya performa mereka juga sangat-sangat bagus dibanding broker-broker Indonesia. Ya. Murahnya tuh seapa tuh kok kalau dikasih bisa perbanding? 2 kali lipat. Oh, bisa 2 kali lipat. Itu fee aja maksudnya? Fee aja. Jadi artinya uang kita udah berkurang karena oh gitu. Bukan berarti di Indonesia nggak ada yang murah ya, ada mungkin. Cuman mungkin performanya masih kurang. Ada. Tapi kalau saya lihat dari komunitas trader ya di Indonesia, sangat-sangat banyak menggunakan broker luar. Saya bisa bilang mungkin lebih dari 50%. 70-80 nyampe. Pakai luar. Yes. Kalau kita lihat data aja, saya pernah lihat satu perusahaan di Indonesia tahun 2020 ya. Masih kecil sih. Masih hitungan T, 1 T gitu. Omset loh selama setahun. Sedangkan di luaran sana gila-gilaan. Yang broker luar maksudnya? Iya.
Nah ini mau edukasi, kok gue mau manggil ada nih adek gue, dia adek gue mahasiswa gitu dia, tapi dia tajir, dia main kripto, main apa tuh NFT, main metaverse, dan kemarin juga dia main itulah apa aplikasi yang lagi boom itulah binomo dia juga main. Jadi semuanya main lah ya. Main, soalnya dia ini dia apa? Lagi mencari jati diri di mana yang cocok gitu ya. Oh benar mungkin begitu. Siap. Nah, ini cocok berarti dia biar belajar sama Ko Will juga untuk belajar gitu. Sini dulu dah. Lu duduk sini gue yang pindah. Iya kok ya. Halo bro. Kak. Halo. Jadi sumuran ya gitu ya. Iya, jadi sumuran. Yuda ini mahasiswa apa lu arsitek ya? Arsitek. Anak Kepresma Uzaki juga ya. Kepresma tuh kayak apa ya? Kayak kepresidenan mahasiswa lah yang seluruh fakultas. Yuda ada di sana. Apa ini lu posisinya berarti di Kepresma? Masih ya bawah biasa lah kan. Oh, sekarang sih bawah. Karena masih angkatan baru ya, angkatan muda. Oke. Cepet naik pangkat. Ya. Lu setuju nggak dibilang generasi lu suka cepet-cepet? Iya, setuju ya. Iya kan? Saya setuju. Bilang ini tadi apa namanya? Gue bilang sama Kowi lu main Binomo juga. Iya, Coba ceritain lu pertama-tama tuh kenal Binomo dari mana lu? Kalau pertama-tama itu kan pasti dari influencer, yang akhirnya ke influen. Penasaran. Lu follow siapa waktu itu? Bisa Ika disebutkan ya, gitu iya, ya, lu follow. Oke. Terus kayak apa nih seru nih kayak baru gitu kan. Kayak ada rasa penasaran, anak muda penasaran pengen cobain. Oke. Awalnya sih kayak ya. Lu deposit berapa itu di awal-awal? Awal-awalnya sih cuman pengen nyoba 500 dulu. Cuman ya naik. Akhirnya berujung di angka 2 juta. 2 juta. Ya. Oke. Pernah untung tuh, Dak? Pernah untung. Pernah untung. Untung berapa waktu itu? Sampai berapa gitu lo ini? Tertinggi itu nyentuh di angka 15. Dari modal si 500 Iya. itu. Oh, lumayan ya. Hebat. Tapi Terus? ya jangka waktunya lama. Hampir berapa bulan? 4 bulan. Oke. Abis itu rugi. Habis itu rugi 7,5 juta. Oke. Nah, awalnya belum ada niatan buat stop. Cuman ngelihat beberapa pengalaman nih kayak abang, orang-orang terdekat, dia udah sampai loss banyak banget kan. Nah, Ini akhirnya lu pakai uang jajan lo nih? nggak, itu uang angpennya sisaan dari jajan yang udah kekumpul pelan-pelan. Jadi masih iya, sosial. Uang dingin lo ya, uang dingin lo. Oke. 500 sampai 15 jadi. 15 juta, iya oke. Lumayan. Terus udah gitu? ya terus ngelihat Lo lagi loss, terus lo ngeliat orang lain loss lagi gila-gilaan. lagi, ya Oke. udah cut Akhirnya- loss langsung udah. Tapi lu bisa cut loss? Nggak, soalnya kan isunya kan si korban Binomo ini kan dia nggak bisa cut loss ya katanya. Jadi sampai akhirnya uangnya habis 100%. Kok lu bisa cut loss? Jadi pas main di Binomo itu ada 2 pilihan kalau mau deposit. Nah, yang pertama itu ada yang persyarat, cuman dia dapat benefit sekitar 10% ya kalau nggak salah. Dari deposit lu? Iya, tapi Oke. ada beberapa syarat. Cuman kalau nggak bisa kita menentuin beberapa syarat itu, nah kita nggak bakal bisa withdraw. Oh, jadi kalau lu ambil bonus 10% dari dia, lu nggak bisa withdraw. Iya. Banyak orang kejebak karena ngambil sih 10% ini, jadi Iya. nggak bisa withdraw. Nah, lu pintar berarti lu nggak ambil 10% itu. Oh, makanya lu akhirnya bisa cut loss, lu withdraw, lu tarik berarti 7 juta. Langsung, Oh, udah langsung. nah malah untung dia berarti ya, dari 500 jadi 7 juta itu. Berarti lu bukan korban dong. Iya. Itu pengalaman. Pengalaman. Iya, dia di sini mau belajar dari Kowi. Emang lu bukan korban berarti lu. Untung lu justru. Oh, baik. Paham. Ya gitu. Oke. Nah, kenapa? Tapi orang-orang kenapa ambil 10% itu ya Kowi secara psikologisnya? Yuda kan maksudnya smart enough gitu untuk tahu, gue baca syarat dan apa terms and condition. Tapi terms and conditionnya ada. Maksudnya Ada. lu bisa read. Memang dia open Bisa read. atas itu. Iya, Gitu. open. Oh. Ada syaratnya, jadi udah dibilang kalau kita nggak bisa memenuhi syarat, kita nggak bakal bisa withdraw sebelum kita memenuhi syarat itu. Itu. Iya. Abang lu ngambil yang 10% itu? Dia nggak juga, cuman ya kalah. Tapi loss-nya lebih besar daripada lo iya. gitu. Oh, I see. Mungkin dia main gede ya, mungkin Oke. karena dia merasa lebih. Berarti luar. kalau cerita si korban di berita gitu sampai dia nggak bisa withdraw sampai habis, ya kemungkinan besar dia mungkin kayak apa? Ambil si 10% ini gitu, Mungkin, jadinya ya. kemungkinan besar. Kemungkinannya. Oh, oke. Bonusnya ya. Bonusnya dia. Bonus 10% ini. Lumayan kan, misalnya deposit 10 juta dapat 1 juta gratis dari dia ya kan. Oh iya, oh jadi menggiurkan di situ. Iya. Oh begitu cara ini. Walaupun sudah ada di informasinya bahwa ini Ada syarat. ada syaratnya, tapi orang juga tidak peduli. Oh, dan syarat itu tertulis lu nggak bisa withdraw gitu-gitu. Oh, oke. Tertulis. Istilahnya dapat diskon ataupun dapat duit lebih ya siapa nggak mau. Iya. Iya. Psikologinya orang simpel aja. Iya benar.
Apalagi di awal masukin 10 juta dapat 11 juta ya gue mau lah. Iya. Iya dong. Iya. Lagi-lagi ini berarti masalah perilaku ya kok ya, masalah mentality ya kayak gini juga ya. Ya walaupun memang menggiurkan sih, maksudnya dapat tiba-tiba 1 juta, cuman kan kalau dibaca terms and condition-nya terikat banyak, ada possibility sebenarnya berpikir kayak lu dong, enggak ya? Harusnya. Oke. Sebenarnya ada beberapa penjelasan mungkin yang bisa kita cari di media-media sosial juga, cuman ya balik ke pilihan si orang, penggunanya. ya. Dan itu memang terms and condition agak jahat ya, artinya kalau lu ngambil 10% itu dari dia itu, lu nggak bisa withdraw kalau dia kalau lu nggak menuhin ininya dia, nggak ini segala macam gitu. Itu yang nyebabin orang lama-lama gitu ya kok. Gimana sih kok sebenarnya ininya kok? Betul ya seperti itu ya? Iya, memang sih kalau misalnya kita tidak kebanyakan sih mereka clickbait ya, ataupun memudahkan lah. Ataupun misalnya kita mau baca term and condition-nya tuh kecil dan mau klik dan tulisannya panjang, siapa mau baca? Betul. Emang seperti itu kok, Duda? Yeah. Oke. Jadi psikologinya dimainkan di situ. Iya, pasti ya. Kalau kita bicara hukum kan siapa yang mau misalnya betul. Hukum kan kalau pasal-pasal banyak tuh. Kalau saya sih minta tolong dong ya maksudnya apa gitu kan. Kayak gitu kan bisa minta bantu gitu. Tapi kalau ini mereka harus baca sendiri ya, suka gitu emang kan sengaja gitu. Tik aja langsung. Betul. Oh iya di bawah. Iya benar. Tinggal di bawah aja agreed gitu kan ya. Kan begitu kan. Kalau kita beli iPhone baru nih. Betul. Tik. Iya. Panjang. Nggak baca kan? Rapet. Iya betul. Nggak berhubungan duit, nggak ada hubungan dengan duit aja kita langsung tik. Iya Ini betul. Orang yang biasa pemain-pemain atau trader-trader yang berhubungan duit nggak baca. Terus mau baca diribetin, kecil lagi di HP lagi, gini panjang, next, kayak gitu. Lu tuh, tapi mungkin Yuda juga bisa begitu karena dia ini ya, maksudnya dia sebenarnya well experience juga ya, maksudnya dia nyoba, dia ngerti. Atau kebetulan? Atau kenapa? Lu dulu pernah trading sebelumnya atau ngerti sedikit dunia trading gitu sebelum nyoba binary ini? Baru belajar sih hitungannya. Cuman kalau gua sebelum masuk ke dunia kayak gitu pasti harus belajar dulu, jangan asal masuk gitu. Oke. Berarti ada literasinya juga dulu, kan ya, gitu. Berarti memang harus penting kayak gitu. Iya. Tapi maksudnya gue sih nggak ini ya kok ya sedikit gue nggak membenarkan tapi gue coba memahami gitu ya gitu. Kalau menurut gue kan ini anak-anak milenial inilah gitu ya, kaum milenial ini kan memang mereka kan hidup di zaman yang serba cepat sebenarnya gitu. Jadi betul, informasi cepat, informasi banyak sehingga mereka tuh lebih adaptif gitu dan lebih terbuka sama inovasi, sama teknologi gitu. Mungkin dia juga belajar dari past experience misalnya waktu kayak Gojek online masuk. Kan itu memang regulasi, regulator, otoritas kan tertinggal. E-commerce gitu begitu masuk. Jadi mereka ini sebenarnya possible tuh sebenarnya adaptif aja sama inovasi, keluar hal-hal kayak binary segala macam ya mereka tertarik gitu. Jadi artinya ini mungkin karakter milenial yang kan terjemahan negatif kan jadi ada kayak FOMO gitu ya. Jadi fear of missing out, apa yang lo harus ikut gitu. Tapi on the other side menurut gua belum tentu negatif juga sih. Ini gue mencoba memahami lo ya, karena kalau marahin lo biar orang tua lo aja ya. Lo dimarahin nggak waktu kemarin uang lo hilangnya? Kan masih untung jadi nggak. Oh masih. Iya. Kakak lo dimarahin? Mungkin. Iya. Oke. Cuman ini yang kenapa orang juga senangnya ke binary option itu mungkin karena gampang diakses kayak. Oh emang itu gitu, berarti tadi yang Kok bilang ya Kok ya, emang mereka menciptakan aplikasi, platform apapun itu yang emang gampang. Jadi kayak yaudah gampang nih, siapapun. Dari register ya gampang, artinya dari lu sama-sama udah pakai nomor telepon udah bisa loh. Oh gitu? Oke. Pas lagi lo daftar kayak gitu si operate-nya sendiri juga gampang? Gampang sih. Oh jadi lu tinggal yang nebak, beneran cuma tinggal nebak naik turun gitu, gitu-gitu doang? Itu jujurnya itu sih yang gampang. Oh itu yang paling gampang di situnya? Dan cepet. Katanya ada berapa detik itu lo harus ada yang detik, ada yang menit tergantung. Itu ada opsinya lagi. Kalau waktu pas lagi lo main itu, kalau lo sendiri ya gitu. Tadi kan Kohwil kan bilang tuh, Kohwil waktu nyoba aja udah detect
Ini mau nipu nih, gue pasti rugi. Mungkin karena Kohwil literasi finansialnya jauh dan emang trader pengalaman, dia bisa detect sepersekian menit. Lu baru bisa detect waktu lu loss itu, lu baru nangkep oh nih lossnya kegedean gitu. Atau lu juga sebenarnya waktu lu ngerjain tuh lu agak ngelihat keanehan atau kayak tadi candlenya ada yang nggak beres, atau lu makan menangkap ini kayak ada nggak lu menangkap misalnya kayak ini kayak pertaruhan nih, kayak judi nih, kayak apa gitu. Lu ada nangkap itu nggak kalau lu sendiri gitu ya? Alert yang tadi itu lu udah ada belum waktu pas lu mainin itu? Kalau gue sendiri sih belum Kak, karena stopnya itu ya dari karena pengalaman loss orang aja. ya. Oke. Kalau Orax kan jatuhnya gue awam gitu kan Kak, masuk ke dunia ini. Jadi kalau menurut gue orang awam nggak bakal terlalu kayak paham kalau ada. Jadi apa sensitivity-nya Kohwil ini belum tentu memang orang awam bisa. Oke. Nah kalau Kohwil sendiri nih ada ini nggak nasehat buat para milenial kayak Yuda gini nih. Ini kan masa depan bangsa loh Kohwil. Maksudnya dia dengan apa namanya, mungkin nanti dia bekerja, dia punya penghasilan, dia punya apa gitu. Dan ekonomi bangsa sendiri kan bisa bergerak sebenarnya ketika orang kayak Yuda ini udah paham investasi loh. Dia kerja misalnya, dia menghasilkan uang, dia tahu mana yang dia put jadi saving, dia tahu mana yang dia put jadi investment. Dan kalau ini berkembang kan sebenarnya kan semua misalnya generasi milenial bisa melek investasi yang benar, itu kan sebenarnya kemajuan negara juga gitu. Ada advice nggak nih Kohwil buat para milenial yang ini nih? Buat Yuda dan teman-teman juga, memang kalau advice saya bicara tentang diri sendiri dulu ya sebelum kita masuk ke investasi. Usahakan kalau kita punya duit ataupun dana dingin, usahakan kita ngerti level kenyamanan itu di mana. Punya duit 15 juta, walaupun ini duit dingin, ada level kenyamanan lagi. Ketika lu hilang 5 juta, lu nyaman mana aja, it's okay. Tapi kalau walaupun 15 juta adalah duit dingin, lu kalah 15 juta, lu nggak nyaman, it's not okay. Jadi harus ukur dari sini. Entah nanti kita mau investasikan yang putih ke abu-abu hitam, is another different story. Jadi dari sini dulu kita ngukur. Selalu begitu. Saya selalu memberitahu kepada teman-teman juga dan para investor saya, mau masuk $1.000, nyaman nggak kalau kalah? Jangan hanya ngitung sebulan dapat 5%, 10%, 2%, jangan hitung itunya. Ketika market tiba-tiba crash gitu, are you okay with that? Kita oke nggak? Nah, harus ada level kenyamanan dari diri sendiri dulu, baru kita masuk ke level kedua. Seperti itu. Selalu dari situ. Entah itu dari forex, binomo, kripto, saham, itu harus diperhitungkan dengan baik. Level kenyamanan. Karena kita lihat begitu banyak news orang kayak bunuh diri, bercerai, rumah tangga ini sampai kena usir sama orang tua, kalau macam gitu kan? Cerai lah apa, iya betul. Inilah yang paling jelek adalah terburuk adalah bunuh diri. Iya benar nggak? Benar. Jadi level kenyamanan dulu masing-masing. Benar ya. Yang kedua, lakukan investasi sebagai hobi. Jadi ketika kita berinvestasi adalah sebuah hobi, kita lebih cenderung ingin belajar dan mau belajar terus-menerus. Intinya seperti itulah. Update. Iya benar. Update. Bukan hanya mencari profit aja. Kalau profit game ini terus tiba-tiba crash, ngomel-ngomel sendiri, enggak. Tapi kalau hobi, seperti saya punya mobil baru, saya mau nambah knalpotnya lah, mau tambah grillnya lah, lampunya, saya pelajarin dulu. Ini produksi dari mana, barang dari mana, bertahan berapa lama, bisa pakai berapa lama, pakainya di mana, gantinya di mana. Kita tahu, kita melakukan research, kita banyak informasi yang kita dapatkan supaya kita bisa, kalau saya beli ini worth it nggak? Saya happy nggak? Ya. Saya nyaman nggak? Gitu sih. Sama seperti itu. Itu nasihat dari saya. Semoga bermanfaat. Tadi kayak harus riset dulu, nyari kenyamanan. Betul. Kayak misalnya nih Kak, ada yang ngeganjel gitu sih di pikiran gue. Misalkan gue kan ada beberapa yang loss. Nah gue denger dari pemerintah kepolisian, itu kalau gue ikut paguyuban,
apakah gue bisa kembali nggak? Okay. Paguyuban juga. Paguyuban. Oh, yang polisi bilang ya, gue paham. Tapi itu mah buat korban, dah. Lu mah nggak korban dong, orang lu untung. Tapi pertanyaannya bisa, oke, gue paham sih pertanyaan lo. Cuman gini, sebenarnya sih ini memang isu sih kok, gue rasa. Semua tuh di sini mereka nggak bisa apa-apa ya. Sekarang lagi membuat satu paguyuban supaya bisa ada solusi gitu. Betul. Ya? Jadi memang pertama adalah mereka yang korban ini kan pasti cari solusi. Dia itu pasti betul. Nah, dia tuh pasti menempuh jalur hukum. Gue yakin kalau korban kan kepalanya cuma uang gue balik nggak. Itu main questions kan cuma itu gitu. Nah, sekarang kemarin itu memang polisi bikin statement kalau misalnya mau uangnya balik itu bikin paguyuban aja. Jadi makanya Yuda nanya kalau gue ikut si paguyuban itu uang gue balik nggak gitu maksudnya Yuda. Jadi dia ada investasi yang lagi happening banget. Iya, Yuda tuh apa aja diikut ya. Bener. Tapi gini sih sebenarnya untuk menjawab pertanyaan lo. Paguyuban itu benar, artinya secara saran praktikal itu betul sehingga bisa korban diadministrer, namanya, kerugiannya berapa, diverifikasi. Nah, nanti kan ujungnya harapannya kalau misalnya ternyata diputuskan hasil sitaan barang bukti ini emang buat korban, ya sudah jelas korban yang mana, berapa kerugiannya. Jadi secara saran praktikal itu dari polisi itu betul. Tapi balik apa enggak nih? Nah, hartanya si Indra Ken sama si misalnya gitu ya, gue sebut nama gitu, si afiliator ini katanya lagi disita, apa iya langsung jadi buat korban? Itu sebenarnya harus dilihat nanti di vonis pengadilannya. Terlepas lu bikin paguyuban, ikut paguyuban atau enggak. Jadi harus dilihat dulu vonis pengadilannya nanti bilang ini barang bukti yang jadi sitaan, ini tuh dipakai buat apa? Artinya dikembalikan untuk kepada kepentingan korban atau disita oleh negara gitu. Karena gue ambil contoh nih di kasus First Travel, diriin paguyuban, ada akta notarisnya, ada kuasa hukumnya, ada 3.000 korban. Ujungnya ketika vonis pengadilan bilang itu barang menjadi sita negara, ya itu barang jadi sita negara gitu. Artinya nggak kembali juga ke korban. Lalu ini juga untuk bisa ada di vonis ya berarti jaksa juga dalam tuntutannya itu juga harus menyatakan bahwa memang barang yang disita ini adalah untuk kepentingan dan nanti akan dikembalikan ke korban lagi. Jadi harus ke sana sebenarnya. Berarti masih diambang-ambang nih. Betul. Jadi secara walaupun menang, belum tentu, bener, belum tentu. Ini yang memang menyebabkan kerugian buat korban ini kan bertubi-tubi ya. Udah kalah, uang hilang, proses lama, mungkin bayar lawyernya, artinya ada legal cost, lalu kemudian di akhir duitnya nggak masuk. Nah, memang dalam kasus ini menurut gue sih penting untuk pengadilan ataupun jaksa gitu ya memakai kacamata ya pendekatannya jangan pidananya agak restoratif justice lah, artinya memikirkan kepentingan umum, kepentingan korban gitu. Tapi ya gue nggak tahu juga, maksudnya dalam konteks ini kan ini pasal pidana awalnya ada perjudian loh. Maksudnya menjadi question, emang kalau di judi ada korban? Judinya aja udah ilegal gitu. Nah, apakah kemudian sitanya nanti akan jatuh ke negara atau jatuh ke korban nih ketika di sini ada unsur quote and quote, soalnya di salah satu pasal awalnya gue baca di berita sih ya, itu katanya pidana awalnya judi, salah satunya judi online kan gitu. Nah, apakah karena dia ada fakta judi ini itu menyebabkan dianggap nggak ada korban dalam sebuah perjudian, ini kita juga nggak tahu. Jadi emang kita harus nonton lah gitu. Nanti ini ujungnya bagaimana tuntutan jaksa dan bagaimana vonis pengadilannya gitu. Make sense. Tapi lo mah nggak rugi dong. Kan siapa tahu kan udah ya bisa kembali lagi ya. Dia kan 15 jutanya semua kok. Kalau bisa jangan lagi. Stop ya. Belajar dulu. Tapi in a way ya, tadi gitu ngenalin milenial sekarang. Kan ini tiba-tiba binary muncul, misalnya kayak apa, NFT muncul, kripto muncul gitu. Sikapnya mereka tuh kan kalau gue bilang sebenarnya nggak terlalu negatif ya. Artinya mereka terbuka terhadap inovasi, terbuka terhadap perkembangan dunia gitu. Itu kan sebenarnya respons positif. Sayangnya salah nih, dia merespons binary option yang padahal di negara lain pun karenanya konon udah dibilang jadi ilegal. Edukasi yang paling penting tuh itu juga sebenarnya penting tuh kok. Kita tuh sebenarnya jadi kalau disodorin produk begitu tuh apa sih alert ininya kok menurut Koko tuh yang paling penting sekali untuk you do this lah gitu before you. Tapi kalau di Indonesia memang cenderung kalau kita lihat statistik aja ya. Edukasi sama flexing orang lebih cenderung ke flexing. Itu sudah appetite-nya ya ceritanya ya, mau dikasih edukasi kayak apa kalau ada yang flexing kalah gitu main flexing. Pasti kalah. Jangankan di Indonesia, mungkin di luar negeri juga sama. Ya itu sifat dasar manusia ya. Tapi ketika kita sudah memilih edukasi,
ini akan secara sendiri otomatis nih pasti akan benar-benar nge-build seorang mahasiswa lebih peka dengan informasi, lebih bijak dan tahu di mana yang benar, di mana yang salah, dan informasi itu lebih tajam lagi dan mereka pasti akan menjadi bijak lah soal financial industry. Kita bicara financial industry sebenarnya sangat-sangat penting. Ya, benar. Sangat-sangat penting. Mana ada sih area hidup yang nggak berkaitan sama uang gitu ya? Financial industry. Saya pribadi belajar financial industry lebih dalam lagi sampai ke sekarang event-event yang spesial gitu loh, sampai war segala macam, apa impactnya, itu benar-benar saya pelajari sampai sekarang. Oke. Dan itu yang kita perlu sebenarnya. Kalau misalnya di Indonesia mempunyai begitu banyak mahasiswa yang peka dengan informasi-informasi dari luar sana, kita sama-sama diskusi, apakah akan terjadi opportunity? Pasti. Betul. Opportunity menjadi sebuah profit mungkin bisa buat teman-teman bagi-bagi. Iya. Nah itu dia tuh, berarti memang key-nya balik lagi memang ya literasinya harus dinaikkan. Nanti kemauan belajar, kemauan membaca itu juga harus dinaikkan. Oke, terima kasih Ko Will atas edukasinya. Ini juga part of ya, kita berharap ini bisa jadi literasi finansial buat semua orang gitu. Saya juga belajar, Yuda juga di sini belajar juga. Kita belajar. Terima kasih sama Ko Will, makasih juga Yuda sharing pengalamannya. Nah, kita yang thank you. Mudah-mudahan semua ini berguna. Ya teman-teman, saya lagi baca buku judulnya Psychology of Money. Saya sih baru di bab 9 ya, dari bab 20 masih jauh. Tapi di awal-awal tuh dia mengutip satu kata-kata yang menurut saya bagus banget. Mengelola uang itu terkait dengan perilaku. Dan perilaku itu nggak ada hubungannya sama kecerdasan. Dan perilaku itu katanya susah diajarkan even kepada orang yang sangat cerdas. Dari tadi yang Ko Will highlight itu semua adalah tentang perilaku. Gimana kita menyikapi, gimana kita manage, gimana kita memulai, mencari informasi, mengendalikan level apa tadi tuh? Kenyamanan gitu. Itu semua adalah masalah perilaku kita. Nah semoga podcast Diary Hukum hari ini bisa memberikan sesuatu bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk tetap berinvestasi setelah menabung, setelah mendapatkan penghasilan yang bisa menghidupi hidupnya sehingga tidak menjadi bahaya. Semoga banyak poin-poin yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Ko Will, terima kasih Yuda dari Kepres Mau Sakti. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Bye.